Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nikorta Mas Majunta. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Mekatronika, tepatnya di kelas A malam. Nah, di sini saya akan eh, mengerjakan tugas tepatnya atau membahas sedikit mengenai karakteristik masyarakat. Nah, ini berada dalam matkul pendidikan agama dalam pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu atau dosen pengajar Bapak Pasca Purba. Nah, sini saya akan mulai dengan membahas tentang karakteristik masyarakat. Nah, di sini saya membagi target penelusuran itu menjadi dua. Yang pertama itu masyarakat biasa, yang kedua pejabat publik. Nah, kita mulai saja dari masyarakat biasa. Nah, di sini saya membagi tiga, yaitu masyarakat biasa, karakteristiknya. Nah, yang saya cari memang, saya perhatikan juga, memang saya telusuri memang ada tiga. Yang pertama, masyarakat itu memang suka atau like with the politik. Mereka suka dengan politik. Ini dibuktikan juga dengan partisipasi mereka dalam pemilu, juga diskusi publik bervariasi. Nah, yang kedua, mereka pasti ada nilai solidnya. Karena kita juga kan memang misalnya ini memang terkenal juga dengan kesulitannya juga, ramah tamahnya juga. Nah, di sini mereka juga dalam beberapa komunitas tertentu, mereka juga memiliki solidaritas yang sangat tinggi, memang itu. Yang ketiga, mereka memiliki kesadaran sosial. Nah, beberapa seperti isu-isu sosial, mereka sangat tanggap dan mereka sangat sangat sering membantu jika memang ada isu-isu sosial. Nah, kita tidak bisa memungkiri juga memang ketika memang di sekitar kita memang ada yang terkena memang musibah mungkin atau kemalangan, kita memang memiliki rasa kesadaran sosial kita yang tinggi seperti itu. Nah, lanjut dalam pejabat publik. Pejabat publik ini saya juga bagi menjadi tiga. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga ada transparansi. Nah, kita mulai dari integritas. Kenapa wajib pejabat itu wajib memiliki integritas? Karena karena mereka wajib memiliki integritas ini karena agar tidak mudah dipengaruhi oleh orang di sekitarnya ataupun mungkin bosnya ataupun nafsunya memang karena kan kita tahu juga memang eh, pejabat ini memang rentan memang dengan kasus korupsi. Memang dibuktikan banyak dengan mereka yang suka korupsi. Saya tidak menyebutkan pejabat, tapi memang ada beberapa oknum yang korupsi. Yang kedua, mereka harus memiliki atau mereka memiliki nilai kepemimpinan. Jadi mereka wajib bisa memimpin yang baik serta memberikan contoh yang bisa ditiru oleh masyarakat. Yang ketiga, mereka wajib transparansi. Mereka ya wajib harus ada transparansi. Ketika mereka mengambil keputusan atau pengelolaan anggaran itu wajib ada transparansi agar kenapa? Agar tidak ada kecurigaan publik atau kecurigaan masyarakat terhadap pejabat-pejabat seperti itu. Nah, yang ketiga, adakah yang menggembirakan ataukah ada juga yang memprihatinkan? Nah, saya bagi juga di sini menjadi dua. Di sini ada yang menggembirakan tentunya, yang kedua ada juga yang memprihatinkan. Nah, menggembirakan apa? Nah, menggembirakan di sini saya tulis atau saya buat mereka banyak inisiatif positif dalam bekerja. Tentu itu sangat bagus ya dalam sebagai pejabat publik karena bisa ditiru oleh masyarakat juga. Serta memiliki inovasi dari masyarakat serta pejabat yang berintegritas. Jadi memang antara masyarakat dan pejabat itu wajib memiliki inovasi supaya supaya apa? Supaya negara ini bisa berkembang. Nah, yang memperhatikannya apa? Yang memperhatikannya itu yaitu korupsi, kurangnya transparansi, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik seringkali menjadi masalah. Nah, memang iya, memang memperhatikan di negara ini memang ya ini korupsi, kurangnya transparansi seperti itu. Itu memang kayak memang kasus yang ada di Indonesia ini terutama dalam pejabat publik itu memang yaitu korupsi, transparansinya kurang. Jadi muncul kekhawatiran atau ke kekhawatiran mereka atau mungkin muncul pertanyaan dalam benak mereka dari kemana ini apanya gini mana gini gini anggaran segini segini diapakan segini kita kan nggak tahu jadi makanya wajib ada transparansi
seperti itu. Nah, solusi yang saya berikan apa? Nah, saya sini memiliki 4 solusi yang bisa digunakan dalam meningkatkan dari karakteristik dari pejabat publik. Yaitu yang pertama adalah pengawasan dan penegakan hukum. Nah, di sini memang wajib ada pengawasan serta ada penegakan hukum karena kan memang dalam suatu bernegara semua orang sama di mata hukum. Tidak ada yang dibeda-bedakan seperti itu. Karena memang kan negara ini sendiri adalah negara hukum kan. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, yang kedua pasti harus bisa meningkatkan pendidikan politik. Jadi kita harus meningkatkan pendidikan kita karena memang di Indonesia sendiri itu memang pendidikannya sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah maju dan sudah berkembang. Dan serta menerapkan kesadaran sosial masyarakat. Yang ketiga adalah mendorong reformasi di sektor publik dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, memang sangat penting ya. Memang transparansi sangat dibutuhkan, apalagi pejabat publik, karena kan publik. Berarti semua orang bisa tahu gitu kan. Nah, yang keempat itu adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kita tahu juga ya, memang di negara Indonesia ini kan memang eh, masyarakat itu memang memiliki peranan sangat penting karena memang masyarakat juga menjadi pelopor penting. Jadi karena memang kekuasaan tertinggi itu atau ya kekuasaan lah bisa dikatakan itu memang di tengah rakyat. Jadi kita memang wajib mengikutkan masyarakat untuk mengambil keputusan yang kiranya tepat untuk